Baik, terima kasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mohon maaf, di rumah sedang ada pengerjaan sehingga harus menggunakan masker. Tapi mudah-mudahan suara dapat terdengar dengan jelas. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan ICT Watch yang alhamdulillah hari ini kota terakhir dari rangkaian kegiatan yang di empat-empatnya saya berkesempatan ikut dan memang sangat berguna bagi kita semua gitu. Dan terima kasih juga untuk Pak Nanang, Pak Amin, kalau nggak salah tadi ada Pak Ari ya yang narasumber satu lagi. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami pada pagi hari ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung akan share screen saya. Baik, semoga sudah terlihat. Jadi pada hari ini mungkin yang akan kita lakukan adalah melihat bagaimana sebenarnya platform media sosial, khususnya Facebook, WhatsApp, dan Instagram, itu bersiap dalam Pilkada 2020 maupun pemilu-pemilu yang berlangsung di seluruh dunia. Nah, perlu saya berikan sedikit penyegaran bahwa keluarga besar aplikasi Facebook itu terdiri dari 4 aplikasi, yaitu Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. Ya, ini mungkin aplikasi yang paling sering kita pakai sehari-hari. Saat ini penggunanya di seluruh dunia 3,1 miliar dan penggunanya di per hari itu 2,4 miliar ya. Jadi ini cukup signifikan. Nah, lalu kalau dari sisi pemimpin dunia dan pemerintahan, itu 97% dari semua pemerintahan memiliki eksistensi resmi di Facebook. Jadi ada 109 kepala negara, 86 perdana menteri, 72 menteri luar negeri. Nah, ini menyebabkan ini tren positif yang menyebabkan Facebook itu perlu meningkatkan dan menaruh perhatian yang sangat kuat kepada pilkada dan pemilu yang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Ya. Bagaimana kami bisa lalu memastikan keamanan dari platform Facebook? Nah, yang pertama, Facebook itu memiliki community standards ya atau standar komunitas. Nah, ini sebelum nanti kita masuk ke penanganan berita palsu. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman dan rekan-rekan semua, dalam mengatur sebuah platform diperlukan adanya standar. Nah, inilah standar komunitas. Apa sih yang boleh dan yang tidak boleh masuk ke Facebook? Nah, standar komunitas kami dapat diakses oleh publik. Jadi kalau ada yang ini udah hampir, ini hari apa nih? Harusnya ya 2 hari lagi weekend. Ada yang nanti weekend belum ada kegiatan, ya bisa browsing-browsing standar komunitas Facebook itu seperti apa gitu, atau bisa nanya ke Mas Ibe ya, Mas Ibe apa katam ini standar komunitas Facebook. Nah, standar komunitas Facebook memiliki prinsip-prinsip tentunya. Nah, ini ada 5 prinsip yang paling utama. Yang pertama voice ya atau suara. Bagaimana standar komunitas kami tidak membatasi kebebasan berekspresi daripada pengguna. Ya, tentunya menyeimbangkan tapi tidak serta-merta membatasi. Yang kedua adalah authenticity atau keaslian. Jadi bagaimana kami memastikan interaksi rekan-rekan sekalian di platform Facebook itu benar-benar asli, benar-benar autentik. Jadi akun palsu tidak diperbolehkan ya. Lalu foto-foto yang apa namanya yang diedit dan sebagainya itu juga semuanya masuk dalam pengawasan sistem Facebook. Yang ketiga tentunya safety atau keamanan ya, bagaimana platform tetap aman. Jadi tidak diperbolehkannya konten-konten yang berbau kekerasan, mengajak apa ya, menganiaya orang lain dan lain-lain, itu tidak boleh. Yang keempat privacy ya, tentunya kita perlu memasukkan privasi sebagai konsep utama dalam standar komunitas Facebook. Dan yang kelima mungkin ini yang sangat relevan untuk Pilkada 2020, kami selalu merekomendasikan pengguna kami untuk menggunakan platform Facebook dengan
mengedepankan dignity ya atau respect satu sama lain. Sehingga kalau misalnya ada yang saling berkampanye, apalagi Kota Pasuruan akan memilih pemimpin wali kota Pasuruan, ini sangat penting saling berkampanye dengan saling menghormati satu sama lain. Jadi itu bagaimana kami mengharapkan rekan-rekan semua menggunakan platform Facebook ya, saling menjaga respect terhadap satu sama lain. Jadi ini 5 prinsip dari standar komunitas Facebook ya. Tentunya nanti kalau rekan-rekan membuka standar komunitas kami bisa dilihat nanti ada macam-macam subtopik yang masuk ke dalam standar komunitas kami. Jadi ini hanya sebagian saya ambil, tapi tentunya standar komunitas mengatur jauh lebih banyak lagi daripada ini. Nah, pada hari ini kita mau masuk ke salah satu subtopik yang ada di standar komunitas, yaitu misinformasi ya, bagaimana Facebook melawan misinformasi yang dapat beredar di platform kami ya. Jadi ya, kita ada 3 pilar dalam usaha kami melawan misinformasi. Tapi perlu diingat, tantangan yang paling besar dari misinformasi adalah perbedaan persepsi terhadap misinformasi. Apa yang menjadi misinformasi buat saya belum tentu menjadi misinformasi buat Pak Amin. Apa yang menjadi misinformasi buat Pak Amin belum tentu menjadi misinformasi buat Bu Rosa. Gitu. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan itu yang harus diseimbangkan. Sehingga 3 pilar ini diharapkan dapat membantu berkontribusi terhadap tantangan tersebut. Yang pertama adalah remove. Ya tentunya kalau ada yang melanggar standar komunitas, konten-konten melanggar standar komunitas, kami remove, ya kami hapus dari platform kami. Yang kedua, reduce, mereduksi. Kalau ada konten-konten misinformasi yang tidak melanggar standar komunitas Facebook, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah konten tersebut direduksi penyebarannya. Jadi penyebarannya itu ditekan sampai sekitar 80-90%, sampai rekan-rekan kalau mau menemukan konten itu sulit sekali. Itu nge-scroll down bisa sampai 10-15 menit kali baru ketemu konten itu ya. Jadi itu juga merupakan salah satu hal yang penting. Nah, yang terakhir, pilar terakhir adalah kita inform. Kita memberikan informasi yang akurat gitu. Bagaimana caranya kita memberikan informasi yang akurat? Nah, kadang-kadang kehadiran misinformasi itu kan juga disebabkan karena absennya informasi yang akurat. Nah, untuk melawan ini, kita memerlukan informasi yang akurat tadi. Di Indonesia, kita melakukan program yang namanya pemeriksa fakta pihak ketiga. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah berita yang viral di Facebook dan dilihat ini sepertinya misinformasi, maka rekan-rekan akan mendapatkan label-label seperti ini. Nanti ada artikel-artikel dari pemeriksa fakta pihak ketiga kami. Di Indonesia ada 6 pemeriksa fakta pihak ketiga. Ada Kompas, Tempo, Tirto, Mavindo, AFP, Liputan 6. Jadi ada 6. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan artikel pencerahan dari pemeriksa fakta pihak ketiga kami. Jadi itu adalah 3 pilar misinformasi yang kami lakukan dalam operasional sehari-hari Facebook, dan tentunya juga menyambut Pilkada 2020. Nah, berbicara Pilkada 2020, apa saja yang sudah dilakukan Facebook? Nah, misi Facebook dalam pemilu dan Pilkada itu ada 2 sebenarnya. Ini yang kita coba capai di dalam Pilkada 2020 ini. Yang pertama adalah kita mempersulit pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk intervensi kepada pemilu dan pilkada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempermudah masyarakat untuk membuat suaranya lebih terdengar di dalam proses politik. Jadi 2 misi ini yang selalu ditarget oleh Facebook gitu ya. Nah, untuk mencapai kedua misi ini kami melakukan, kalau tadi misinformasi 3 pilar, di Pilkada ini 5 pilar. Ya, jadi yang pilar pertama, cracking down on fake accounts. Jadi kita terus melakukan penghapusan terhadap akun-akun palsu. Yang kedua, kita terus mereduksi penyebaran berita palsu. Tadi sama dengan misinformation. Yang ketiga, ini yang saya rasa sangat relevan dengan paparannya Pak Nanang, paparannya Pak Amin,
Making advertising more transparent. Bagaimana kita membuat iklan politik itu lebih transparan di platform kami. Nanti saya jelaskan caranya. Yang keempat, disrupting bad actors ya, apalagi perilaku palsu yang terkoordinasi. Nah, ini rekan-rekan pasti sudah pada sering melihat adanya mobilisasi atau misalnya apa ya sebutannya bot gitu ya sebutannya yang beredar di sosial media itu bagaimana Facebook dapat eh, menangkap peredaran perilaku palsu yang terkoordinasi ini dan ditindak sesuai standar komunitasnya Facebook. Dan yang kelima, kita ingin mendukung pemilih yang terinformasi sehingga 6 bulan ke depan ada sekitar 40 kegiatan ya termasuk kegiatan hari ini yang dilakukan dalam tujuannya mengedukasi masyarakat terhadap Pilkada 2020. Sehingga sering sekali nih kita bertemu dengan rekan KPU, rekan Bawaslu ya. Saya dan Pak Amin mungkin udah 3-4 kali kegiatan bersama hanya dalam menjelang Pilkada 2020 ini. Jadi kita terus tidak capek-capek memberikan penyegaran penyegaran dan informasi terbaru terhadap Pilkada 2020. Kira-kira kalau dirangkum ini ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mungkin saya tidak akan masuk terlalu dalam ke salah satunya, tapi saya ingin fokus terakhir ke political issue dan transparency. Ya, jadi tadi iklan politik sudah diatur sesuai dengan PKPU 11 ya, revisi PKPU berapa tuh PKPU 4 ya kalau nggak salah. Sehingga sekarang rekan-rekan harus lebih menaruh perhatian terhadap iklan politik yang beredar di media sosial. Nah, di Facebook kami sudah mempublikasikan yang namanya Facebook Ads Library. Ya, jadi bisa diakses facebook.com/@library. Apa sih yang bisa rekan-rekan lihat di Facebook Ad Library? Pada dasarnya seluruh iklan yang beredar di platform kami. Jadi kalau ada iklan politik, misalnya ada yang mau coba ketik wali kota Pasuruan, mungkin akan menemukan salah satu iklan dari mungkin relawannya si kandidat atau mungkin kandidatnya sendiri, tapi itu nanti sifatnya jadi melanggar ya, mungkin bisa ditindak oleh Bawaslu kalau ketemu. Apa namanya? Lalu bisa ketahuan sebenarnya dia bayar berapa sih untuk iklan ini? Ya, sebenarnya dia bayar berapa? Targetnya dia tuh siapa? Apakah umurnya berapa? Lokasinya di mana? Itu bisa bisa ketahuan semua. Dan yang terakhir juga bisa ketahuan siapa yang membayar iklan tersebut. Ya, kadang-kadang ada iklan-iklan yang dibayarnya bukan oleh si kandidat langsung, tapi mungkin oleh simpul relawan, oleh individu lain yang tidak berkepentingan dan lain-lain. Itu semua bisa dilihat di ad library. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir, misalkan ada melihat iklan politik yang beredar, ini siapa yang bayar ya? Jika ada rasa penasaran seperti itu, bisa langsung dicocokkan ke Facebook Ad Library. Karena adanya Facebook Ad Library ini juga, akhirnya kami mengimplementasikan transparansi iklan politik, ya, produk yang lebih besar lagi. Sehingga saat ini, beda dengan pemilu 2019, saat ini jika ada orang yang berdomisili di luar Indonesia, ya, yang berdomisili di luar Indonesia, dia pengen beriklan politik di Indonesia tidak bisa. Ya, jadi yang boleh beriklan politik di Indonesia hanya orang yang berlokasi berdomisili di Indonesia. Ini untuk mencegah adanya intervensi-intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang memiliki rekan di Singapura, di Thailand, mereka tidak bisa melakukan iklan politik di Indonesia. Beda dengan pemilu 2019. Dan saya rasa ini satu langkah besar untuk melindungi proses demokrasi kita di Indonesia. Nah, terakhir sekali, kalau nggak salah ini waktunya sudah tipis ya. Terakhir sekali, jangan lupa rekan-rekan semua bantu kami, bantu di platform, bantu Mas Ibe di ICT Watch, bantu Pak Amin dan Pak Nanang sebagai penyelenggara dengan melaporkan postingan-postingan. Ya, saya rasa nanti Mas Ibe juga akan menjelaskan ini. Tapi jika menemukan postingan-postingan yang tidak seharusnya ada di Facebook atau di Instagram, melanggar standar komunitas, itu mohon dilaporkan melalui aplikasi Facebook dan Instagram. Ya, itu cara yang paling mudah. Kalau ada pelanggaran pemilu bisa ke Pak Amin, juga bisa ke Mas Ibe. Tapi yang
ada 2 mitos yang mau saya saya klarifikasi. Yang pertama, pelaporan itu tidak perlu rombongan, ya. Jadi tidak perlu, "Ayo semuanya kita laporkan konten ini, 500 orang melaporkan konten tersebut." Itu akan di-treat secara sama dengan satu laporan. Nah, apa yang membedakan? Konteksnya yang lebih lengkap. Jadi bukan kuantitinya, tapi kualitas, ya. Bukan kuantitas, tapi kualitas dari laporannya. Semakin banyak konteks yang diberikan, semakin lengkap konteksnya, semakin mudah kami-kami ini memproses laporan tersebut. Saya rasa ini alami ya di seluruh institusi juga sebenarnya lebih penting konteks daripada kuantitas. Dan yang kedua, pelaporan itu 100% dirahasiakan. Ya, ini banyak yang takut kemarin katanya, Mas saya takut melapor Facebook nanti diintimidasi. Nah, jangan khawatir karena pelaporan Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman 100% dirahasiakan ya. Jadi tidak ada data yang nanti dibuka, Mas Ibe laporin Nodi Fadrino, nanti Facebook bilang ke Pak Amin gitu, udah dilempar-lempar ya kan, nggak seperti itu. Semua dirahasiakan ya. Jadi jangan takut untuk melaporkan konten-konten yang kasar, yang melanggar standar komunitas, dan kami selalu meningkatkan mekanisme pelaporan kami. Sekarang sudah cukup baik, jadi rekan-rekan sudah bisa monitor dan eh, waktu responnya juga sudah semakin cepat. Mungkin itu dulu Bu Rosa dari saya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan juga sedikit jawaban. Tadi malam saya sempat baca juga ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan dari topik yang saya bawakan hari ini, menanyakan di awal. Terima kasih atas semangatnya gitu ya, pengen tahu gimana sih platform itu melawan misinformasi. Nah, mudah-mudahan ini informasi yang dapat digunakan dan mari sama-sama kita pastikan pilkada nanti di Pasuruan bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman buat semuanya. Terima kasih Bu Rosa. Ya, terima kasih Mas Rino atas penjelasannya terkait dengan kebijakan konten di Facebook terkait kampanye.